bahwa prinsip hidup berjamaah itu mengamalkan Islam secara keseluruhan. Tidak bisa diamalkan kecuali hanya dengan berjamaah. Nggak bisa. Di firqah itu nggak bisa. Karena di firqah itu kan nggak ada pemimpinannya, nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang nasehatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wal imamah wa nahana anit tafarruqah wal ikhtilaf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa alamu inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan kaum muslimin sidang taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melaksanakan amanah ulil amri, yaitu ta'allum. Pada malam hari ini yang diselenggarakan di rumah para muslim, ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah kita dari rumah menuju tempat taklim ini dicatat sebagai amal soleh dan menggugurkan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal. Para ikhwan sekalian, kita lanjutkan kaji kita prinsip-prinsip hidup berjamaah yang kemarin belum Kan jadwalnya kedepanan ini. fotokopi ya, belum di fotokopi. Oh, iya. Bukan yang udah dikasih, atau diperbanyak dulu. Karena Kemarin jadwalnya saya menjelaskan sampai Al-Quran itu memberikan syafaat kepada yang membacanya, dan Al-Quran itu adalah pemberi syafaat dan yang paling benar dan memberikan pertolongan pada hari kiamat. Dalam hadis ini juga, barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, maksudnya menjadi pedoman, maka Al-Quran itu akan mengajak kita ilal jannati, ke dalam surga. Selanjutnya kebalikannya, man ja'alahu khalfa dhahri saqahu ilan nar. Siapa yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, malah dikesampingkan gitu, dhahri saqahu ilan nar, maka Al-Quran akan menendang dia ke dalam neraka. Kemudian saya perkuat dengan wasiat Rasulullah SAW yang sangat keras waktu itu. Wasiat itu Rasulullah sampai mukanya merah. Wasiatnya seperti belum pernah diberikan wasiat itu. Dan jelas sampai menggetarkan hati, menyucurkan air, meneteskan ya, karena saking banyaknya. Kalau netes sedikit ini bercucuran nih, nangis, pada nangis dengerin. Darafat lahal ayun wa wajilat minhal qulub, meneteskan air mata dan
getarkan hati. Gimana caranya saya nasihatin orang seperti Nabi kayak gini ya, menyentuh hati betul-betul. Karena hadihi mau'idatun muwadda'in. Seperti ini kok nasihatnya mau terakhir. Wada itu jadi terakhir. Isinya apa sih? Usikum bi taqwallah wasam'i wat. Aku wasiatkan kepada kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, takwa. Wasam'i yang kedua, aku wasiatkan kepada kamu supaya mendengar. Anda dinasihatin pada enggak mau dengar. Ada dakwah dari Nabi, mereka kamu dengar. Susah mendengar. Wa ta'ati, dan aku wasiatkan kepada kamu supaya taat. Wa in kana abdan habasyian, sekalipun yang memimpin kamu adalah seorang hamba Habsyi. Sekalipun dipimpin orang seperti itu, tetap taat. Karena yang kita taati bukan orangnya, tapi yang kita taati perintahnya. Apa tadi Pak Satu? Takwa dulu. Jangan ngelamun, Pak. Yang kedua, sam'i. Yang ketiga, sedikit tapi dapat gitu ya, banyak Anda dapat. Nah, itu wasiat dari Rasul. Sekalipun bukan dari saya, tapi wasiatnya seperti ini, bagusnya taatin. Kemudian waktu itu saya ceritakan, fa innahu may ya'is minkum yara ba'di ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, setelah Nabi meninggal, bakal mendapatkan perselisihan di kalangan umat dengan perselisihannya sangat banyak. Wah, benar-benar hari ini. Sehingga agama ini sebagai bagian dari sara. Sara, S-nya suku, A-nya agama, R-nya ras. Itu sensitif, apa? Sensitif. Nah, sensitif, Pak. Ya, soal agama. Nah, para ikhwan sekalian, kita bersyukur kepada Allah di dalam jamaah ini. Allah selamatkan kita. Ya. Kita ingat di sini, saya baca hadis ini banyak sekali hari ini memang ikhtilafan katsira. Bagaimana caranya ini menghadapi banyak ikhtilaf begini? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajidi. Apa isinya? Apa? Kalau kita memahami hadis ini saja enggak ngerti. Alaikum bisunnati itu apa? Wa sunnatul khulafa'ir itu apa? Baca hadis lain. Di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman yang panjang itu, bahwa Hudzaifah bin Yaman tanya sama Rasulullah, ya Rasul, ya kan? Panjang kan? Orang-orang pada bertanya tentang kebaikan. Yas'aluna Rasulullah anil khairi kan? Tapi saya tuh pengen tanya tentang kejahatan dan keburukan yang pernah menimpa kepadaku. Itu yang saya tanya. Saya enggak, tentang kebaikan saya enggak tanya. Kalau kebaikan itu ngapain nikmat ditanyakan? Yang ditanyakan juga yang membahayakan, ya kan? Selanjutnya beliau bertanya, hari ini kami bertemu dengan engkau ya Rasul. Hari ini datang kebaikan kepada kita. Saya bisa ketemu dengan Rasul. Apakah setelah ini nanti ada keburukan yang pernah saya alami? Betul ada. Wah ada. Iya ada. Terus setelah keburukan ada kebaikan? Ada. Tapi dahon. Wafihi dahonun. Itu nanti dahon. Dahon itu apa? Tahu Pak dahon? Dahonun itu asap. Yasrabun duhon itu merokok. Minum asap. Duhon. Jadi kalau pada minum
barang rokok itu memang zamannya dahon nih barang rokok begitu. Jadi teman-teman barang rokok memang zaman dahon ini. Barang makan ya serbu dukun. Di langit itu harusnya kan putih cerah. Kok ada asap hitamnya? Disebut siang seperti malam, disebut malam seperti keadaan orang Islam seperti itu. Disebut Islam itu kok ada hitam-hitamnya. Disebut kafir tapi kok ada putih-putihnya. Udah non muslim aja kamu. Nggak. Disebut kafir kan nggak mau. Terus umat Islamnya berkelompok-kelompok udah kon. Jadi nggak kelihatan mana yang baik. Jadi balik ini gimana ini? Maksudnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, maksudnya apa? Wajib atas kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, mengikuti sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin Nabi Muhammad dan empat khalifah. Apa maksudnya? Terpimpin saya. Itu beliau pinter ini. Mereka nggak ngerti itu apa maksudnya. Ahlussunnah wal jamaah itu apa? Yang mereka lakukan yang strategis mereka itu hidup berjamaah, hidup terpimpin. Enggak banyak yang tahu ini. Ini hadis ini dibaca ada di mana-mana, dibaca para khotib ini. Ini hadis ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Apa isinya coba? Isinya yaitu melaksanakan Islam dengan berjamaah. Para ikhwan sekalian, kita sambung dengan surat Al-Baqarah ayat 208 di mana bagian A, B, C, D, E mengamalkan Islam secara kafah. Jadi memperdomani Al-Quran dan Sunnah itu bagian E, yaitu mengamalkan Al-Quran ini, mengamalkan Islam maksudnya mengamalkan Al-Quran secara kafah. Nah, kalau belum kafah udah pasti korupsi lah. Beres jawaban saya. Enggak kafah soalnya. Jadi ngamalkan Al-Quran itu pilih-pilih. Nah, milih-milih yang enak. Banyak umat Islam sekarang mengamalkannya milih syariat yang enak-enak begitu. Yang enggak enak enggak. Sholat malam itu enggak enak, ngantuk, ya kan? Jangankan sholat malam, sholat subuh. Jadi yang enak sholatnya apa? Maghrib. Paling banyak maghrib. Jadi milih yang enak-enak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208. Jadi ayat ini termasuk bagian C terakhir ketika menjelaskan tentang memperdomani Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah baiat memperdomani Al-Quran dan Sunnah, satu mendahulukan Allah dan Rasul, dua mentaati keputusan Allah dan Rasul, tiga berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, keempat mengikuti Sunnah Rasulullah dan Sunnah Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin, lima mengamalkan secara kafah. Tadi fotokopi. Keduanya harusnya sekarang. Ustaz Asep. Ustaz Asep sakit. Congkanya dimajuin. Nah, ayat ini nih, hai orang-orang beriman. Hai. Saya tanya sama anak-anak, kamu ngerti nggak maksudnya ya, ayu, ha? Tiga-tiganya itu hai semua. Ya itu hai. Ayu, hai. Ha tuh hai. Hai hai hai. Hai. Hai-nya orang cewek. Hai begitu. Hai. Kalau hai-nya itu panggilan sampai 3 kali itu artinya apa? Serius. Penekannya serius.
Manggil sekali. Sekali nggak perlu. Panggil lagi. Panggil lagi. Wah, serius nih. Malah datang ke rumah. Berarti serius. Allah aja menggunakan kata didobel. Ya ayyuha. 3 itu artinya hai. Sama itu. Ya munada, ya panggilan. Yang dipanggil siapa? Alladzina amanu, bersyukur oleh Allah. Diperhatikan orang beriman itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ada kan? Ada. Surat Ar-Rum. La ta'tadirul yaum, ya kan? Enggak mau lah disebut ya ayyuhalladzina kafaru. Ayatnya ada. Orang kafir. Jangan kasar begitu dong. Ayatnya begitu. Jangan kasar ngomongnya. Allah tuh ngomong kasar. Jangan kasar. Yang lama saja. Alladzina mana sambil tidur. Tapi yang membela orang muslim juga, Ustaz. Orang muslim juga coba. Orang kafir mana enggak? Parah tuh. Orang membela itu jangan. Orang kafir enggak marah. Nah, hai yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu. Udkhulu, dakhala yadkhulu. Udkhulu, masuk. Welcome. Welcome. Silakan masuk. Lu welcome diinjek-injek di sini. Welcome itu. Itu keset kok welcome. Mau ditulis di mana coba? Silakan masuk gitu kan. Oh, di keset. Dari mana sejarahnya kok welcome ada di keset? Indonesia. Aku lagi nyari nih asbabul. Tukang keset ini kerjaannya. Biar kesetnya laku, Pak. Itu. Nama gak ditulis di belakang di sini. Pak, kalau nanti ada tamu Bapak pakai kaos tulisannya welcome di sini lah. Bapak lagi ngaturin minum di kaos belakang. Silakan masuk. Masuklah kamu fisilmi ke dalam Islam, ke dalam agama. Kalau kata masuk berarti itu ke dalam. Ya kan? Kebalikannya masuk apa? Keluar. Berarti Islam itu ibarat ruangan. Ibarat naungan, ruangan. Di mana ruangan itu adalah ruangan yang penuh kedamaian. Silmi, as-silmu itu kedamaian. Assalamualaikum. Islam itu agama kedamaian. Agama perdamaian, agama persaudaraan. Ini Islam ini agama persaudaraan. Agama yang bisa bekerja sama dengan siapapun bisa. Bisa. Asal jangan mengganggu. Ini ayat ini nih turun berkenaan dengan orang-orang. Ayat ini menekankan agar orang-orang mukmin baik yang baru saja masuk Islam seperti halnya seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam masuk Islam. Ada juga orang munafik maupun orang-orang munafik yang masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam agar mereka taat melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya, tapi mereka masih tidak taat. Jangan seperti mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tetapi sholat 5 waktu ditinggalkan. Jangan pula bersifat sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa yang kamu beriman kepada sebagian kitab dan kamu kafir sebagian kitab. Jadi ayat ini turun di Madinah. Ayat yang bunyi ya ayyuhalladzina amanu itu ayat namanya ayat Madaniyah. Jadi ayat-ayat Madaniyah itu ayat-ayat tentang penataan masyarakat, tentang hukum. Kalau ayat-ayat yang ada di Mekah belum ditata.
begitu Nabi hijrah ke Madinah baru ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW itu kalau nerima orang baiat tidak harus pinter Islam aja dulu, enggak. Yang penting tidak mengerjakan syirik, tidak menyembah kepada patung, udah. Setelah Islam mereka masih suka mengamalkan sifat-sifat orang Yahudi. Dulu mereka itu di ayat sebelumnya, mereka itu kalau hari Sabtu itu ibadah di hari Sabtu, hari Jumat ibadah hari Jumat, Jumatan iya, Sabtu iya. Kalau sekarang Minggu iya, hari Jumat iya. Payah. Nah hari ini nih, bulan Desember ini, di kalangan orang Islam dia bilang kita sesama Muslim, ketemu temennya yang Kristen, saya sama kamu nih temen. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Surah Al-Baqarah berapa 12 soalnya. Jadi mereka itu ini memang terkait dengan sahabat yang masih kafir masuk Islam, masih ingat-ingat pekerjaan zaman kemarin. Turun ayat ini, sudah kamu sudah melaksanakan Islam, sudah nggak usah lagi dipanggil Rasulullah. Itu udah tinggalin itu. Kafah, jangan sebagian-sebagian. Ini karena belum kafah sehingga umat Islam jadi tadi dahon. Nah. Itu zaman dahon, Pak. Kenapa yang menyebabkan dahon lain ini? Masih ngikutin langkah-langkah setan itu. Jadi setan itu jangan itu ngacak-ngacak. Setan ini ngacak-ngacak agama, ngacak-ngacak umat Islam, ngacak-ngacak niat kita, menggagalkan kita berbuat baik. Itu ya si setan ini. Jadi para ikhwan sekalian, ini yang lanjutan dari bagian bahwa prinsip hidup berjamaah itu mengamalkan Islam secara keseluruhan. Tidak bisa diamalkan kecuali hanya dengan berjamaah. Nggak bisa, di firqah itu nggak bisa. Karena di firqah itu kan nggak ada pemimpinannya, nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang nasehatin, nggak ada yang ngajak kepada kebaikan. Ngajaknya malah yang gampang-gampang. Begitu. Jadi para ikhwan kalian, ini artinya tugas kita ini sangat besar, yang dijalankannya harus dengan banyak hati-hati. Bagaimana melunakkan hati orang yang ada orang yang kafir, ada orang yang munafik, ya kan? Ada orang yang musyrik. Macam-macamnya orang tuh, ada yang beriman, iman, kafir, munafik, musyrik, fasik. Dan ada yang fasik. Ini memang disebutnya begitu di dalam surat awal Al-Baqarah. Jangan baca surat Al-Baqarah tuh, nanti kita kesinggung. Kesinggung maksudnya supaya menghilangkan sifat itu. Jadi pertama yang disinggung oleh Allah adalah takwa, terus kafir, terus munafik, ya kan? Itu dipetakan oleh Allah, itu manusia ada seperti itu. Lah kita menghadapi saudara-saudara kita ini yang seperti ini gitu. Nah, Ustaz Ahi waktu itu jadi amir dakwah, caranya kita mengajak mereka itu dengan cara kita cari kesamaan-kesamaannya. Dengan cari kesamaan, kita bersaudara. Kalau kita cari yang berbeda-beda, perbedaannya ya enggak nyampe-nyampe. Ada yang kesamaannya. Para ikhwan sekalian, jamaah, al-jamaah, berjamaah dan berimamah ini suatu wadah. Di dalam surat tafsir, di dalam tafsir Ibnu Saud, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kafah ini jamaah. Masuklah kamu ke dalam Islam dengan cara jami'an. Kafatan itu artinya jami'an. Saya juga baru tahu kemarin. Oh, kafatan itu jami'an.
Artinya melaksanakan Islam secara kafah tidak bisa dengan cara yang lainnya, harus dengan cara berjamaah. Kenapa? Berjamaah itu saling tolong menolong, bersatu, saling membela, saling menguatkan. Kalau tidak berjamaah bercerai-berai, ya nafsi-nafsi, tidak bisa. Dan setan itu pengennya memang umat Islam itu bercerai-berai terus, ingin menggagalkan niat baik orang beriman melaksanakan keimanannya, mau mengamalkan Islam sesungguh-sungguhnya. Si setan nggak mau. Setan nggak mau. Bagaimana caranya? Semaksimal mungkin mereka seluruh daya dan upaya dengan ilmiah, dengan politiknya, begitu. Dihalang-halangi terus. Jadi dihalang-halang. Kemudian selanjutnya, mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita hidup berjamaah itu yang kedua, hidup teratur, tertib dan terpimpin. Itu saja para ikhwan sekalian, udah jam 10 ya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semuanya, khususnya umumnya umat Islam diberikan kesadaran untuk melaksanakan kehidupan ini, melaksanakan secara keseluruhan dengan berjamaah dan berimamah. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah di dalam berdakwah, dakwahin mereka. Marilah kita sebagai orang beriman, wattaqullaha mastata'tum, berdakwah semampunya. Yang bisa berdakwah dengan lisan, silakan berdakwah. Yang bisa berdakwah dengan perbuatannya, dengan sikapnya, dengan kata-katanya. Jangan malah kita memberikan contoh yang tidak. Justru jamaah ini memberikan cermin yang terbaik di tengah-tengah Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.